Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 2 akan melakukan demonstrasi kontekstual siklus kedua, yaitu saya sendiri Indra Abdul Rahman sebagai supervisor, Ibu Dwi Kartina sebagai coach, dan Ibu Mei Sarmauli sebagai coachee. Nah, baik kita mulai ya Bu Dwi ya. Iya, Saya baik akan Pak Indra. melakukan pertanyaan untuk pra-observasi. Iya Pak Indra. Oke Bu Dwi, selamat malam Bu Dwi. Selamat malam Pak Indra. Saya mau untuk kegiatan pra-observasi ini saya mau bertanya, Bu Dwi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana gitu Bu Dwi? Iya, baik Pak Indra. Nah, di sini Pak Indra kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya akan melaksanakan coaching berdasarkan alur Tirta dan prinsip Tirta Pak Indra. Prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak Indra. Bagian mana ya Bu Dwi yang ingin saya amati selama proses coaching tersebut? Mungkin yang perlu diamati mungkin saat saya menimbulkan pertanyaan yang berbobot, Pak Indra, agar saya melakukan coaching ini bisa terarah kepada coachingnya untuk menemukan solusi. Apakah harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini ya Bu Dwi ya? Harapan saya dengan coaching ini saya dapat mengarahkan terhadap coaching saya untuk menemukan solusinya Pak Indra. Bagaimana saya mengarahkannya sehingga dia ada permasalahan bisa menemukan solusinya. Oke, baiklah Bu Dwi. Nanti saya akan berusaha selama coaching yang Ibu lakukan nanti mengamati bagaimana Bu Dwi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membobot yang bisa mengembangkan potensi Bu Mei sebagai coachee ya Bu Dwi. Ya. Baik, kepada Bu Dwi kami persilahkan untuk melakukan coachingnya bersama Bu Mei. Baik, terima kasih Pak Indra. Baik, selamat malam Bu Mei. Selamat malam Ibu Dwi. Apa kabarnya hari ini Bu Mei? Hari ini sebenarnya agak sedih juga ya Ibu Dwi ya. Karena saya baru habis disupervisi Bu Dwi. Jadi perasaan saya ada rasa senang ada, tapi bercampur juga Bu Dwi, ada rasa sedihnya juga iya. Iya, sama kayak Bu Mei kemarin ngobrol kan dalam kesempatan kita waktu bertemu di lokal karya ketiga, Bu Mei katanya ada yang ingin disampaikan. Kira-kira ada masalah apa Bu Mei? Apa Oh iya. saya bisa membantunya begitu Bu Mei? Baik, oke. Begini Bu Dwi, jadi saya kan kemarin sudah sempat ceritakan dengan Ibu Dwi, saya tuh punya anak yang di kelas, siswa yang memang anak ini cenderung kinestetik ya Ibu Dwi ya. Kita tahu anak ini punya keaktifan yang luar biasa, jadi seringkali memang anak ini menjadi anak yang butuh perhatian khusus, boleh dikatakan spesial. Itu yang membuat saya juga harus berkonsentrasi bagaimana memikirkan cara yang tepat untuk anak ini bisa tenang gitu, mengkondisikan dia untuk boleh fokus belajar begitu. Nah, kemarin saya baru habis disupervisi begitu Ibu Dwi. Saya merasa apa ya, sebenarnya kalau proses pembelajaran sendiri Ibu pengawas sampaikan, saya sudah menyampaikan alur daripada langkah-langkah kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP yang saya buat ataupun modul ajar, kemudian juga sudah tepat penggunaan medianya, menarik gitu. Tapi ada catatan yang saya juga merasa agak bagaimana itu menjadi evaluasi saya mungkin ya Ibu Dwi, dan saya merasa itu memang benar adanya sebagai penilaian yang yang saya rasa itu menjadi introspeksi saya sebagai guru. Jadi permasalahannya ketika saya sedang asik mengajak anak mengeksplor dalam kegiatan
kolaborasi, diskusi ya Ibu Dwi, saya kan mengajak mereka Ya. mengerjakan sebuah proyek IPA begitu. Nah, anak ini tadi yang aktif kinestetik ini tadi Ibu Dwi, aduh luar biasa, sulit sekali dikontrol sehingga dia sebenarnya dia senang, dia tetap ikuti pelajaran, tapi mungkin karena ya sayanya juga kurang fokus melihat karena ada banyak sekali aktivitas yang harus mereka kerjakan sehingga saya juga kurang mengamati siswa tersebut. Akhirnya ada sebuah insiden anak itu tidak sengaja atau bagaimana menyenggol temannya begitu karena dia tadi mungkin terlalu antusias. Akibatnya terjadi hal yang tidak diinginkan begitu. Salah satu kelompok yang merasa pekerjaan mereka itu apa ya rusak begitu, kayak terganggu oleh karena anak ini tadi. Akhirnya sempat ada masalah pada saat saya sedang supervisi itu Ibu Dwi. Ya, saya mendapatkan catatan bahwasanya saya perlu apa sih melatih diri lagi dalam pengelolaan kelas, terutama untuk menghadapi anak yang sangat aktif dalam hal kinestetik ini tadi. Dan saya juga apa ya, mendapat catatan bagaimana saya harus terus belajar untuk boleh menjadi seorang guru yang terampil dalam hal apapun, termasuk menangani anak-anak yang istimewa seperti ini. Itu Ibu Dwi. Iya. Iya, Bu Mai sangat istimewa anaknya Bu Mai ya. Nah, Iya, dari Mbak. anak istimewa ini apa yang bisa Bu Mai lakukan dalam mengatasi hal-hal tersebut? Yang tadi yang Bu Mai ceritakan saat supervisi dia menyenggol temannya. Nah, bagaimana hal-hal yang Ibu Mai lakukan untuk mengatasinya, Bu Mai? Eee, saya, setelah saya coba merenung, memang, untuk menangani anak-anak yang istimewa diperlukan, apa ya, yang pertama saya juga sebagai guru kelas, paling tidak saya sebagai, apa, leader-nya di kelas itu, saya harus menerapkan, komitmen ataupun keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Artinya Bu Dwi memang sebelum pelaksanaan kolaborasi ataupun diskusi kelompok itu dilaksanakan, baiknya saya itu menjelaskan lagi, mengingatkan lagi ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya anak-anak gitu. Setidaknya itu meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Atau mengingatkan lagi dalam diskusi apa yang harus mereka lakukan. Salah satunya, misal pertama, eh, apa ya, mereka aktif secara berkelompok. Kedua, mereka tidak boleh misalkan, apa, keluar dari apa, bangku atau keluar dari meja kelompok mereka begitu. Kemudian diberi durasi waktu. Eee, terakhir, apa, seharusnya saya juga berkeliling begitu Ibu Dwi. Setidaknya saya, tidak fokus ya memang pada saat diskusi itu memang membutuhkan ekstra tenaga yang luar biasa sebagai guru, kita harus sebagai pemantau yang baik, mau tidak mau ya memang kita harus sebenarnya lebih ke apa, lebih harus apa, istilahnya rubrik sikap dari, kegiatan itu benar-benar kita laksanakan. Sehingga, saya rasa dengan hal-hal begitu anak yang luar biasa tadi, dapat dikontrol pada saat kegiatan, berkelompok. Begitu sih Bu Dwi. Iya, jadi tadi untuk kendalanya Bu Mai diperlukan penerapan komitmen keyakinan kelas Bu Mai ya, terus Iya diberi Bu Dwi. aturan, terus memberi durasi waktu. Dan selain itu adakah strategi tertentu lagi Bu Mai? Jika ada permasalahan tak terduga tersebut terjadi lagi. Jika, untuk mengaturnya yang pertama ya dalam hal, kenyamanan kelas, saya perlu, apa, saya rasa kegiatan untuk anak yang kinestetik ini memang tidak, apa ya, mereka ketika belajar kelompok itu lebih tereksplor begitu, tapi, pembelajaran kan tidak hanya dalam hal berkelompok. Saya mencoba kegiatan pembelajaran lainnya, misalkan, apa, seperti diskusi dengan teman sejawat. Teman sejawat itu maksudnya teman sebangku gitu kan. Kemudian juga atau
memberikan kesempatan untuk dia dipercayakan menjadi ketua kelompok atau ketua kelas gitu. Dengan begitu dia bisa mendapatkan peran yang lebih baik, mengoptimalkan kinestetiknya tadi untuk hal-hal yang lebih baik ataupun positif. Itu Ibu Iya, Dwi. Bu Mei. Jadi, Bu Mei sudah siap dengan solusi yang Ibu lakukan? Siap Ibu Dwi. Iya, Bu Mei. Jadi, harapan ke depannya Bu Mei untuk masalah yang dihadapi bagaimana, Bu Mei? Harapan saya percaya dengan adanya strategi yang baik ini, anak yang luar biasa kinestetiknya, mereka dapat menyalurkan atau mengeksplor diri mereka untuk ke kegiatan yang lebih positif. Seperti contoh, misalkan pada saat ada kegiatan berkelompok, saya mempercayakannya sebagai ketua, ataupun di kelas saya boleh tugaskan anak tersebut sebagai ketua kelas ataupun ketua keamanan begitu kan. Dengan demikian anak-anak yang luar biasa ini dapat dapat mengeksplor dirinya lebih baik lagi, begitu Ibu Dwi. Baik, bagus sekali solusi dan ke depannya apa yang akan Bu Mei lakukan, Bu Mei ya, untuk siswa Bu Mei yang istimewa ini. Baik, Bu Mei, saya harapkan Ibu dapat menjalankan solusi Ibu Mei dengan baik, Bu Mei ya. Terima kasih Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Mei untuk coaching kita hari ini. Mudah-mudahan yang diharapkan Bu Mei ke depannya bisa berjalan dengan baik. Baik Bu Mei, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mei. Selamat malam Ibu Dwi Kartina. Oke, mantap sekali ya teknik coaching yang dilakukan Ibu Dwi Kartina. Sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi kan Ibu Dwi Kartina menyampaikan bahwa Ibu ingin saya mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Saya Ya, lihat tadi kompetensi tersebut sudah muncul. Yang pertama tadi Ibu menanyakan sebelum memulainya Ibu menanyakan bagaimana kabar dan masalah apa yang dihadapi oleh Koci. Lalu iya Pak. Ibu Dwi tadi menanyakan juga bagaimana cara Koci atau Bu Mei mengatasi masalah tersebut yang anak kinestatis tadi kan. Lalu Bu Dwi juga merangkum kembali solusi-solusi yang disampaikan oleh Bu Mei, misal yang melakukan komitmen keyakinan kelas dan lain sebagainya. Terus enggak cukup di situ, Ibu Dwi juga menggali lagi bagaimana strategi tertentu atau strategi lainnya apabila strategi yang sebelumnya yang mau diterapkan oleh Bu Mei tidak berhasil atau kurang berhasil. Nah, itu saya lihat salah satu kemampuan yang harus dimiliki coach yaitu menggali pertanyaan berbobot sudah nampak sekali sudah dilakukan oleh Ibu Dwi ya, bagus sekali. Dan Ibu Dwi juga selalu memotivasi ya, memberikan respon ya. Iya, bagus sekali Bu Mei itu rencananya. Nah, itu menurut saya itu sudah bagus sekali. Nah, Ya, baik menurut Pak Indra. Bu Dwi sendiri, bagaimana Ibu Dwi menilai performa Bu Dwi sendiri untuk mencapai kompetensi yang ingin Bu capai tadi? Baik, Mungkin dari terima skala kasih. ya, kalau dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Dwi bagaimana nilainya? Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin kalau dari skala pengamatan dari 1 sampai 10 mungkin saya masih 7 lah Pak Indra ya, karena saya juga tadi dalam menggali pertanyaannya mungkin masih kurang spesifik, masih kurang jelas untuk mengarahkannya seperti itu Pak Indra. Oke. Terus bagaimana tindak lanjut rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan kembali kemampuan menggali pertanyaan yang berbobot tadi, Bu? Baik,
mungkin untuk kedepannya yang akan saya tingkatkan, pertama saya akan belajar lagi tentang coaching yang bisa meningkatkan tingkat skala saya, terus saya juga akan mungkin menerapkan coaching ini bersama teman sejawat saya di sekolah, Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Dwi, dan Bu Mei juga. Demikianlah siklus kedua yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mei. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.